edukatif ini tentunya seperti video tentang bully, stunting, dan juga video profile. Dari ketiga ini apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada pertanyaan boleh resen satu orang, aku pilih lagi. Oke, dari yang paling atas ya teman-teman. Yang nggak kepilih jangan sedih ya teman-teman. Aku pernah ngerasain di posisi teman-teman resen nggak ditunjuk. Jadi aku mau yang reactionnya paling heboh di layar baru aku pilih. Yang diam-diam nggak aku pilih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku mau yang paling heboh teman-teman, yang kayak memang excited dan bakal aku notice. Ini. Kalau cuman dadah doang aku nggak mau lihat. Harusnya aku mau lihat. Tadi ada, aku tiba-tiba hilang ya. Boleh. Khairul Azam. Dua hari, satu cowok satu cewek. Yang pertama Khairul Azam, yang kedua Julina. Silakan Azam. Ya. Izin Khairul Azam Setiawan kak? Iya, Khairul Azam Setiawan. Oke baik, jadi yang saya ingin tanyakan, kalau untuk kabar temu gitu, itu semua provinsi, masing-masing provinsi ada program itu atau enggak kak? Oke, PB bertemu itu kegiatan offline ya teman-teman, yang dilakukan di provinsi yang terpilih. Itu kegiatan dari pusat, bukan teman-teman yang melakukan kegiatannya. Misalkan kayak kemarin di Bandung ya, jadi itu berarti yang terpilih berarti itu di Bandung, karena kemarin pendaftar terbanyak di Jawa Barat. Jadi biasanya provinsinya itu diambil dari pendaftar terbanyak. Kemarin kalau nggak salah Sumatera Utara yang terbanyak kalau nggak salah aku. Tapi aku ntar lihat dulu teman-teman, nanti diputuskan lagi di mana PB bertemu selanjutnya, chapter 3 ya. Pantang terus. Tapi nanti misalkan nggak ada di batch 4 atau nanti di akhir batch 4, semua alumni juga boleh ikut ya teman-teman, sesuai kota yang diberikan. Karena memang kita keterbatasan sebagai manusia. Terjawab nggak, Khairul? Terjawab kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Aku suka pertanyaan pendek-pendek, nggak memakan waktu. Boleh. Tadi siapa ya? Juliana. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab. Di sini saya ingin izin bertanya, yang bagian webinar dan video edukatif itu terkait dengan live di Instagram atau TikTok, itu kira-kira konsep live-nya gimana ya kak? Boleh tolong dijelaskan? Boleh. Oke, makasih ya Juliana. Jadi konsepnya itu adalah kalau misalkan webinar di Zoom itu teman-teman akan mencari narasumber, menghubungi narasumber untuk diajak menjadi narasumber di webinar. Biasanya itu anggota sebelumnya itu mencari narasumber yang kenal dengan mereka. Misalkan mereka kenal sama duta genre, berarti mereka mencari narasumbernya itu seorang duta genre. Kalau misalkan yang di live Instagram, yang di live itu biasanya, oh ya, untuk live sekarang itu konsepnya itu adalah mencari korban bully ataupun mencari orang yang pernah menjadi korban bully untuk berani speak up melalui live Instagram. Jadi kayak sharing session itu teman-teman. Beda dengan webinar. Kalau webinar itu mereka memberi materi dan ada audiensnya. Jadi nanti kalau webinar itu teman-teman akan diminta untuk membuat grup dulu, satu orang satu grup, untuk nanti mereka mencari audiens sebanyak-banyaknya, kayak membuka pendaftaran untuk webinar. Lalu mereka nanti saat webinar nanti ada narasumber yang menyampaikan materi, dan teman-teman yang anggota PHB ini sebagai moderatornya, gitu, seperti itu. Dan juga di live seperti itu. Kalau di live nanti teman-teman menjadi moderator dan narasumbernya dari pihak luar. Terjawab nggak, Juli? Baik, terima kasih atas jawabannya, saya sangat puas. Oke, sama-sama. Boleh next slide, bantu next slide operator. Udah habis ya. Oh ya. Oke, mungkin sekian saja teman-teman pemaparan dari aku. Nanti tenang saja ya teman-teman. Nanti ada sesi sharing session. Oke, jadi mungkin dari aku segitu saja teman-teman. Nanti di akhir setelah penutupan bakal ada sharing session. Jadi nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk tetap stay di Zoom. Dan nanti teman-teman yang sudah tidak ingin bertanya lagi boleh keluar di Zoom nanti di paling akhir
rangkaian kegiatan nantinya, karena masih panjang lagi rangkaian mulai dari bakat dan lain sebagainya. Mungkin dari aku segitu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga dimengerti dan dipahami. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan kepada Muter. Kenapa Inggris? Oke, jadi pertanyaan itu adalah gimana cara PAB mengukur dampak dan perubahan yang terjadi after 3 proker dan tantangan apa yang dihadapi gitu ya? Betul. Benar apa enggak? Jadi cara PAB mengukur dampaknya itu mulai dari kami ada namanya setiap akhir jabatan itu membuat video testimoni dulu. Jadi kami meminta testimoni dari setiap anggota seberapa banyak dampak yang pertama yang dirasakan oleh anggota PAB, yang kedua yang dirasakan oleh lingkungan sekitar, terutama di saat mereka sudah sosialisasi. Jadi untuk beberapa angkatan sebelumnya, baik itu dari Instagram PAB, Instagram fasilitator ataupun Instagram aku sendiri, itu banyak juga beberapa dari anggota PAB itu yang menyampaikan pesan dan juga kesannya kepada aku, ucapan terima kasih kepada aku via DM Instagram, mengucapkan kayak mereka tuh merasakan dampak dari PAB yang mulai dari mereka nggak aktif dan juga hingga aktif dan banyak dinotis sama pihak-pihak yang ternama di daerah mereka. Salah satunya itu ketua pelaksana di base 4 kemarin itu Panji. Jadi Panji itu dia awalnya nggak ada aktif sama sekali teman-teman, cuman karena dia udah gabung di PAB, beliau sekarang udah mulai aktif di Instagram juga dan juga kemarin terpilih sebagai Duta Inspirasi Indonesia kemarin. Lalu juga ada salah satu dari anggota PAB itu yang mengikuti Duta Genre dan akhirnya winner juga, juara 1, juara 2, juara 3 dan juga meraih beberapa prestasi lainnya. Itu salah satu cara aku mengukur dampak dan perubahan terjadi dari PAB itu sendiri. Itu dari PAB teman-teman. Kalau dari Proker itu melihat dampaknya pertama ada beberapa provinsi itu anggotanya yang awalnya mereka sudah sosialisasi di satu sekolah, ternyata ada beberapa sekolah lain yang mengundang mereka untuk kesekian kalinya menjadi narasumber di sekolah yang lain, karena melihat kalau misalkan cara dari mereka menyampaikan program kerja itu memang dirasakan langsung oleh pihak-pihak sekolah dan juga oleh siswa di sekolah tersebut. Lalu misalkan proker PB bersuara, banyak yang mereka yang awalnya sekolah itu nggak berani speak up terkait bully dengan siswa-siswanya, akhirnya berani speak up dan juga berkolaborasi dengan instansi-instansi seperti lembaga perlindungan anak dan juga forum anak dan forum genre dan lain sebagainya, kayak gitu. Karena memang setiap apapun laporan dari kegiatan PAB itu selalu dikirim ke aku teman-teman, jadi aku selalu mengetahui apapun dampak yang terjadi di PAB. Begitu juga setiap ada hal yang menjanggal di PAB, kami tidak segan untuk mengeluarkan anggota yang bermasalah. Teman-teman boleh scroll ke bawah Instagram PAB, itu sudah banyak anggota-anggota yang dikeluarkan, karena kami nggak mau citra PAB itu rusak karena anggota yang tidak memegang amanah dengan baik, gitu. Lalu tantangan yang dihadapi tentu banyak sekali, yang mulai dari sekolah yang nggak menerima, tidak support dengan kegiatan PAB. Lalu juga ada tantangan lainnya seperti sampang yang bermasalah dan lain sebagainya. Tentunya kami selalu menjadikan evaluasi yang mana terutama untuk panitia, itu setiap panitia itu kami selalu rapat tiap minggu teman-teman untuk mengevaluasi kinerja kami semua. Jadi kami tidak sempurna juga. Untuk kami kayak dari program pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, kami selalu mengevaluasi apakah ini di mana kurangnya, ini di mana salahnya, agar teman-teman nyaman di PAB juga tidak merasa dibedakan di PAB ini. Jadi kayak teman-teman bergabung di PAB itu memang jelas tujuannya dan juga terstruktur programnya, kayak gitu. Jadi untuk tantangan tersebut, solusi dari aku dan juga untuk teman-teman nantinya jika ada mengalami hal tersebut seperti tidak disupport oleh pihak sekolah, teman-teman harus memanfaatkan ilmu public speaking dalam menjelaskan PAB ini bagaimana. Jadi teman-teman jangan kayak bilang ke sekolah, Bu, aku anggota PAB ingin sosialisasi. Tentu mereka akan menjadi tanda tanya kan, kenapa tiba-tiba menjadi anggota PAB terus sosialisasi. Tapi jelaskan dulu PAB itu apa, terus kasih guide box-nya ke pihak sekolah, jelasin foundernya ini, pembinanya ini, alumninya ini, program kerjanya ini, aksi nyatanya ini, sejelas mungkin, sedetail mungkin, sehingga pihak sekolah itu tidak ada lagi celah untuk ragu memberi teman-teman tempat ataupun kesempatan untuk berkegiatan seperti itu ya teman-teman. Apakah terjawab, Ingrid? Sangat terjawab. Terima kasih kakak. Kak, mohon maaf kak, mic-nya belum hidup.
Aku tadi ada beberapa pertanyaan, tadi aku sengaja off mic. Aku lagi baca komen. Apakah mengerti nggak Ingrid? Mengerti Terjawab Kak, nggak Ingrid? terima kasih. Oke, aku mau yang tadi deh, tadi yang tadi nggak kejawab tadi siapa namanya? Siapa kak? Atas nama Safa. Aku matiin komentar dulu ya. Aku mau. Atas nama Syifa Almira tadi Kak. Iya, si Mira mana pertanyaannya? Jauh banyak banget. Mana ya? Baik Kak, apakah masih Si Mira udah jadi ditulis belum nih komentar pertanyaannya? Nggak bisa ditulis kak tadi. Gimana? Tadi komentarnya ditutup kak. Tadi udah aku buka tadi, kenapa nggak nanya? Coba sekarang nanya, suaranya udah jelas kok, coba tanya sekarang. Coba tanya sekarang Mas Siva. Maaf ya kak. Jadi pertanyaannya tuh kak, gimana sih cara memastikan anggota PAB itu tidak hanya sebagai simbol aja nih, kayak anggota PAB ini kayak benar-benar menjalankan peran sebagai agen perubahan gitu. Terus apakah sosialisasi ini benar-benar membawa perubahan atau sekedar pemberi materi doang kak? Terima kasih. Oke, sejauh ini aku menangkap pertanyaannya ya, walaupun masih putus-putus sedikit. Itu gimana cara memastikan anggota PAB tidak hanya sebagai simbol aja, dan apakah sosialisasi ini membawa perubahan seperti itu, bukan? Oh iya ya. Iya kak. Ya maaf ya kalau misalnya ada yang kelupaan sebagainya. Nah, jadi cara memastikan agar anggota PAB tidak hanya sebagai simbol dengan program kerja yang diberikan. Jadi nanti teman-teman, jadi nanti setiap bulan itu setiap provinsi akan mengirimkan yang namanya laporan penanggung-jawaban atau LPJ. Jadi di sana akan dilihat siapa saja anggota yang memang aktif dan juga melakukan semua proker dengan baik. Jadi nanti di saat Zoom terakhir itu akan ada presentasi LPG final. Jadi bakal terlihat sama seluruh anggota PAB siapa saja yang aktif dan nggak aktif selama 3 bulan belakang kayak gitu. Jadi dengan adanya LPJ kita bisa memastikan berapa banyak anggota yang memang berkontribusi dan juga tidak berkontribusi selama PAB batch tersebut. Dan juga nanti syarat untuk sertifikat itu semua tugas sudah lengkap teman-teman. Jadi nanti sertifikat itu dikasih di akhir dengan syarat teman-teman akan mengisi G-form. Dalam G-form itu ada beberapa poin-poin yang harus teman-teman isi. Salah satunya seperti pertama itu video penugasan pertama sampai penugasan terakhir itu harus lengkap semua. Jadi pastikan tidak ada yang menghapus setiap tugas yang diupload di Instagram ataupun mengarsip semua tugas tersebut. Dan dari sekarang aku mention untuk teman-teman, untuk setiap program kerjanya jangan lupa disimpan dokumentasinya untuk nanti dikirim di saat pengumpulan saat menerima sertifikat. Itu salah satu cara memastikan anggota tidak hanya sebagai simbol tetapi sebagai agen perubahan. Lalu dan apakah sosialisasi itu membawa dampak atau hanya sekedar membawa materi? Jadi seperti yang aku bilang tadi, tidak hanya membawa materi karena aku dalam modul itu sudah dilakukan beberapa uji coba terlebih dahulu, mulai dari angkatan pertama, kedua, dan ketiga, keempat, dan juga angkatan sekarang. Dan aku juga selalu minta testimoni kepada beberapa pihak sekolah, juga pada anggota, memang bagaimana tanggapan dari pihak sekolah setelah mereka sosialisasi. Dan dengan melihat banyak sekolah yang melirik kegiatan tersebut, itu membuktikan bahwasanya kegiatan tersebut tidak hanya menyampaikan materi tapi juga bisa dirasakan langsung baik itu dari pihak sekolah dan juga oleh siswa dari sekolah tersebut. Seperti yang awalnya sekolah tidak tahu berapa jumlah siswa yang pernah kena pembulian, dengan adanya sosialisasi tersebut sekolah lebih intensif terhadap siswanya yang pernah menjadi korban bully atau sedang terjadi pembulian kepada siswa mereka tersebut. Seperti itu, Syifa. Apakah terjawab? Baik kak,
Makasih atas jawabannya, selamat berjawab. Oke, sama-sama. Kayaknya udah ya teman-teman. Karena nanti masih ada sharing sama aku. Kita akan hiburan dulu. Selamat mendengarkan hiburan dari anggota BES 5 yang terpilih teman-teman. Aku mohon maaf atas pertanyaan, atas kekurangan dan juga perkataan khilafan. Semoga terjawab dan nanti akan ada sharing session lagi. Aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Muhammad Fakhri atas sesi Q&A-nya. Nah, gimana nih teman-teman? Pasti dari teman-teman udah banyak yang energinya udah habis ya, karena kegiatan kita tadi dari Q&A, terus juga dari pematerian. Sekarang, aku mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan special performance dari salah satu perwakilan anggota PAB Community Batch 5, yaitu adanya penampilan bakat dari Kak Zaskia Aldiva. Selamat menyaksikan. Baik, untuk namanya yang telah disebut, bisa langsung aktifkan mic-nya. Halo Zaskia, apakah kamu ada? Oke, Zaskia, silakan. Kau cinta, benar-benar cinta, jangan katakan kamu tidak cinta. Jika mau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata, kau rasa, kau harus tunjukkan. Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Mungkin saja cinta akan menghilang selamanya, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata cinta. Oke, baik. Kalau kau Keren banget nih suara dari Zaskia, keren. benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Belum Oh, gua. oh, oh, percayalah, kemanapun kau maju, cinta tak pernah rapuh, berpaling pun kau mampu hilangkan cinta. Percayalah, oh, jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Mungkin saja cinta menghilang selamanya, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata, hanya air mata
hanya air mata cinta. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Zaskia. Gimana nih teman-teman? Adem kan suaranya ya? Lumayan. Keren banget, Oh. keren banget, keren banget. Oke. Hore. Oke, merdu juga nih ya suara Zaskia, enak nih didengar. Nah, setelah Zaskia tadi, kita akan melihat penampilan yang tidak kalah menarik, yaitu pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Kak Mufatus Siddiq. Kepada Kak Muhammad Fatus Siddiq, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas ketersediaannya. Saya akan membacakan puisi Selamat Indonesia, karya Sapardi Djoko Damono. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung mungil mengangguk dan menyanyi kecil buatmu. Aku pun sudah selesai, tinggal mengenakan sepatu dan kemudian pergi untuk dan setiaku padamu dalam kerja yang sederhana. Bibirku tak biasa mengucapkan kata-kata yang sukar dan tanganku terlalu kurus untuk mengacu terkepal. Selalu kujumpai kau di wajah anak-anak sekolah, di mata para perempuan yang sabar, di telapak tangan yang membantu para pekerja jalanan. Kami telah bersahabat dengan kenyataan untuk diam-diam mencintai. Pada suatu hari, tentu ku kejarkan sesuatu agar tak sia-sia melahirkanku. Seekor ayam jantan menegak dan menjeritkan salam padamu. Kubayangkan sehelai bendera berkibar di sayapnya. Aku pun pergi bekerja, menaklukkan kejemuan, merubuhkan kesangsian, dan menyusun batu tabahan benteng kemerdekaanmu pada setiap matahari terbit. Oh, anak zaman yang megah, biarkan aku memandang ke timur untuk mengenang wajah-wajah yang penuh anak-anak sekolah berkilat. Para perempuan menyalakan api, dan di telapak tangan para lelaki yang tabah telah hancur kristal-kristal buta, khianat dan pura-pura. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung mungil kecil
memberi salam kepada si anak kecil. Terasa benar. Aku tak lain milikmu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya kepada Fatana Sidik. Nah, pastinya teman-teman lumayan ini ya pada tercengang-cengang sama penampilan dari dua kawannya tadi. Nah, nggak terasa ya, rupanya dari pembacaan puisi Kak Fatana Sidik tadi adalah rangkaian sebelum menuju akhir agenda terakhir kita. Untuk acara terakhir, yaitu adalah sesi dokumentasi akhir. Nah, yang dimana sesi dokumentasi akhir ini dipersilahkan untuk men-on-cam-kan kameranya dan memasang virtual background-nya. Kepada teman-teman panitia yang bertugas, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, halo teman-teman. Selamat atas peresmiannya kalian menjadi bagian dari PAB Community. Oke, jadi untuk merayakan peresmiannya sekarang, boleh ayo kita foto. Seperti biasa ada 3 pose, yaitu pose formal, pose PAB, dan juga pose bebas ya teman-teman. Oke, boleh yang pertama yaitu pose formal dulu. Komika, izin sebentar ya. Oke, silahkan sebentar ya teman-teman. Untuk teman-teman yang masih mengaktifkan fitur raise hand-nya bisa dimatikan dulu nggak? Oke, terima kasih. Bisa dilanjut Komika. Oke, boleh. Oke, ayo kita mulai ya teman-teman. Oke, untuk pertama kita pose formal terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3, tahan ya teman-teman. Oke, tahan. Oke, untuk yang kedua yaitu pose PAB. Oke, siap. Mana ini ada beberapa orang yang gak muncul di layar ini. Oke. 1, 2, 3, tahan teman-teman. Cantiknya, gantengnya, oh my god, anak-anak PAB ini. Oke. Yang terakhir, kita pose bebas ya teman-teman. Oke, siap. 1, 2, 3, tahan teman-teman. Oke deh, terima kasih ya teman-teman untuk partisipasinya dalam pengambilan dokumentasi. Baik, selanjutnya aku serahkan kembali kepada MC. Oke, terima kasih kepada Kak Mika dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang udah mau menampilkan pose-pose cantik dan gantengnya. Akhirnya, setelah rangkaian dokumentasi akhir tadi, kita sudah berada di akhir agenda. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mau hadir di dalam welcoming party kita pada malam hari ini. Dan saya juga mewakili segenap panitia dan juga founder ingin memohon maaf apabila selama acara berlangsung ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Fahmi, kita akan mengadakan sesi
bincang malam. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin bertanya kepada Kak Fahri atau kakak-kakak Fasil yang lain, boleh tetap stay di dalam grup ya. Bisa tetap stay di dalam Zoom, tapi kalau misalnya ada yang mau keluar karena besoknya sekolah juga nggak apa-apa ya. Oke, saya Kansa Altafunisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Thank you, Kak. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. Selamat servisnya adik-adik. teman-teman. Sebelum itu ya tanya sama aku bakal mempersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Itu aku nggak membatasi berapa orangnya, tapi yang bertanya itu aku tidak memaksa juga, karena biasanya ada dari beberapa teman-teman yang memang ingin bertanya tapi nggak dapat kesempatan tadi. Jadi aku bakal jawab semuanya ya teman-teman. Jadi tolong di raise hand dulu. Aku bakal nentuin urutannya biar aku bisa jawab satu persatu teman-teman. Ini nggak tergantung siapa yang excited, tetapi semua yang raise hand akan aku jawab teman-teman. Jadi pastikan semua teman-teman itu raise hand. Oke, akan aku tutup raise hand-nya dalam hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di hitung kelima terakhir itu ada namanya mana nih? Ada Marfa. Ini terakhir ya Marfa. Marfa terakhir. Ingat teman-teman, nama terakhir adalah Marfa Aura Nafisa dari Berat. Oke, merasa pertanyaan teman-teman itu sudah dijawab oleh pertanyaan dari teman-teman sebelumnya, berarti teman-teman tidak perlu bertanyakan hal yang sama lagi. Kalau pertanyaannya yang sama, berarti aku nggak bakal jawab. Ya, oke, boleh. Pertama itu aku sebut nama satu-satu teman-teman. Ada Syifa, ada Dwi, ada Afrizal, ada Talita, ada Sherly, ada Zikra, ada Ifdal, Salwa, Sultan, Resa, Adriansyah, Raihanun, Alia, Steven, Amira, Maharani, Amira lagi, Amira Bilkis, Fitri Nur Apipa, Sabrina Ramanda, Bayu Saputra, Bagus Dwi Ardana, siapa nih? Azmi Aziz Alwasi, Fiona Azara Aurelia, Nelsha Nuraini, Raka Jibran, terus Anissa Kalsabila, Alia Citra, Bahria, Mirah Arta, Delda Arifa, Kelvin Fernando, Aino, Nurul, Marfa, Awida, Franciscus, terus Ferol, terus ada Alfreda, ada Aisyah, Reza, Khairul Azam, Bazla, Najwa Yuna, Emardiansyah, dan Rosa, dan Nilam. Dan terakhir ada siapa nih? Dan Nilam terakhir. Oke teman-teman, ada itu ya, karena besok Senin jadi tidak perlu lama-lama. Dan pertanyaan itu jangan belit-belit, cukup yang inti-intinya aja yang memang teman-teman bingung dan tidak aku jelaskan tadi. Oke teman-teman, ini bukan pertanyaan untuk kayak mencari nilai paling tinggi ataupun pertanyaan untuk kayak teman-teman terlihat wah, enggak. Itu memang pertanyaan yang memang teman-teman tuh bingung dengan yang aku sampaikan tadi dan juga bingung bagaimana mekanisme PAB 3 bulan ke depan. Seperti itu ya. Oke, silakan kepada Syifa pertama. Kak Fahri, sebelumnya izin. Ya. Izin keluar, Kak, karena saya mau ngapalin besok ada ujian lisan di kampus. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Semangat ya, Zalfa. Ya, terima kasih, Kak. Sama-sama. Aku. Boleh, Syifa Almira untuk bertanya. Baik, Kak. Hanya berfokus pada pendidikan dan Bisa nggak dibesarin itu suaranya biar kedengaran? Bisa nggak teman-teman dibesarin suaranya? Apakah kedengaran, Kak? Syifa, kayaknya kamu nge-lag ya, suaranya nggak kedengaran.
Sudah, Kak? Sudah, coba dibesarin gitu suaranya, bisa nggak dibesarin kayak teriak gitu. Apa masih nggak Nah, kedengaran, sudah Kak? kayak gitu ya, pertahankan kayak gitu ya, pertahankan kayak gitu ya. Oke, Kak. Baik, boleh lanjutkan, Kak? Oh, suaranya nggak ada. Baik. Apa masih nggak kedengaran, Kak? Iva, catat aja ya di catatan pertanyaan kamu. Aku nggak dengar. Oke, Siva, Apa catat dulu masih... pertanyaannya ya. Apa, Kak? Putus-putus, coba tulis di kolom komentar, kolom chat. Mumpung aku buka chatnya, cepat ya. Agaknya si laptopnya, Kak. Udah aku Ini aja, buka chatnya. Laptopnya agak ngelag, Kak, kalau ngetik. Ya, apa coba tulis dulu. Maaf izin Kak, tapi saya mau minta izin keluar karena besok sekolah. Oke, nggak apa-apa. Nah, teman Sifat, nanti itu ya. Aku boleh lanjut ya Sifat. Tulis di kolom chat aja Sifat, ntar aku baca. Ntar aku bantu jawab. Oke, boleh Dwi Mulyatika. Ya Kak, terima kasih. Ya, Ada suaranya Kak ini? ada. Oke, langsung saja ya pertanyaannya. Kebetulan saya itu berasal dari NTB ini Kak. Nah, yang saya bingungin ini pusat dari kita dibimbing kan sebelum kita melakukan bersuara itu kita harus dibimbing dulu kan Kak. Nggak mungkin kita langsung terjun tanpa ada arahan atau ada bimbingan terlebih dahulu. Sejauh saya mengikuti pengalaman komunitas sebelumnya, pasti ada arahan, ada bimbingan sebelum kita melakukan sebuah kegiatan. Apalagi kita mau terjun langsung ke sebuah instansi sekolah. Nah, kalau di PAB Community di NTB ini tempatnya di mana dan siapa pimpinan dari PAB Community ini? Sekian, terima kasih. Oke, makasih Dwi. Jadi kalau misalkan dari PAB itu sendiri, yang pertama untuk kegiatan PAB bersuara itu, yang pertama kami nanti akan memberikan arahan ataupun pengumuman di grup utama PAB sendiri terkait mekanisme sosialisasi. Juga sepengalaman dari batch pertama sampai keempat itu mereka sosialisasi itu dibekali dengan pembekalan kemarin, misalkan seperti public speaking dan lain sebagainya. Itu memang pure mereka langsung yang memberanikan bersama-sama belajar, seperti meminta izin dan lain sebagainya. Untuk surat menyurat itu nanti seperti yang aku sampaikan tadi, di saat sudah ada arahan dari pusat untuk Salemba akan dikirimkan, itu fasilitator setiap provinsi akan mengirimkan semua berkas-berkas yang diperlukan seperti surat izin ke sekolah, surat izin instansi, PPT, dan juga sertifikat untuk instansi. Sebentar. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Belum lagi ya, tadi aku ada kendala, aku belum selesai lagi jawab. Jadi untuk surat menyuratnya nanti akan dikirimkan dan Suarin kakaknya, astagfirullah. teman-teman, dan juga Dwi nanti bisa follow Instagram PAB NTB dan nanya sama alumni magaimana mekanisme sosialisasi. Jadi biasanya sistem dari kami itu memang alumni itu yang selalu membantu adik PAB di atasnya untuk berkegiatan. Misalkan batch 4 berarti yang membantu mereka itu adalah PAB batch 3 kayak gitu. Kalau untuk tanya pimpinan provinsi itu nggak ada pimpinan, tapi yang ada itu adalah fasilitator setiap provinsi. Biasanya fasilitator itu mereka tidak berada dari provinsi yang sama, tapi biasanya fasilitator itu menjadi penanggung jawab teman-teman selama 3 bulan ke depan. Jadi nanti setelah kami party ini bakal dikirim link grup provinsi masing-masing. Nanti teman-teman silakan bergabung
di link provinsi masing-masing, jangan bergabung di link provinsi orang lain. Seperti itu, nanti dalam grup itu sudah ada penanggung jawab teman-teman bertanya dan lain sebagainya selama 3 bulan ke depan, baik itu kegiatan online maupun offline. Nah, surat menyuratnya nanti akan disediakan, untuk izinnya juga nanti akan diberikan. Kayak gitu, Dwi. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Makasih sekali. Oke, boleh Afrizal? Izin Kak, apakah kedengaran? Kedengaran. Oke, saya ingin bertanya tentang kegiatan PAB yang offline. Kegiatan ini kan dilaksanakan di provinsi yang jumlah terbanyak ya. Misalnya kalau pendaftar terbanyak ada di Sumatera Barat, bakal dilakukan di Sumatera Barat. Nah, berarti kalau provinsi yang tidak terpilih, itu bagaimana Kak? Apakah ada kegiatan offline juga atau tidak? Ya cukup, terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya ini teman-teman sangat bagus sekali, karena memang PAB bertemu itu adalah program baru waktu BS4, jadi masih 2 kali percobaan ya teman-teman. Masih 2 kali uji coba program ini. Belum tahu apakah program ini akan berlanjut atau tidak, tergantung dari antusias yang mengikuti kegiatan dan juga testimoni dari semua alumni yang mengikuti program PAB bertemu. Jadi PAB bertemu itu bukan program kayak PAB bersuara yang itu wajib ya teman-teman, tapi PAB bertemu itu adalah kegiatan yang memang aku langsung yang pergi ke provinsi teman-teman untuk mengadakan kegiatan seperti sharing session dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa cek IG PAB bertemu kemarin di Bandung dan juga di Sumatera Barat. Dan itu chapter 3 nanti belum tahu di provinsi mana. Misalkan contohnya nanti chapter 3 terpilih di provinsi Sumatera Utara, Banten dan lain sebagainya. Berarti itu provinsi yang lain masih menunggu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan provinsi lain itu nggak dapat. Bisa jadi nanti kan masih dalam evaluasi, program ini kan masih dalam evaluasi kan teman-teman, masih dalam evaluasi dan masih dalam uji coba. Mana tahu nanti kegiatan PAB bertemu ini diadakan dalam satu provinsi, tapi provinsi lain boleh ikut kayak gitu. Kan ini masih uji coba ya teman-teman, jadi masih banyak sekali evaluasi yang perlu dilihat dan juga dipertimbangkan di PAB bertemu ini. Itu tidak program tidak perlu terlalu teman-teman fokuskan, karena itu nanti cukup menunggu informasi di IG PAB bertemu aja. Seperti itu. Apakah terjawab? Ya, terjawab Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Boleh langsung Talita Zaina. Kok kaget ya? Langsung aja teman-teman. Biar nggak, kita batas sampai 10 ya. Jadi usahakan bagi pertanyaan yang merasa sudah terjawab sedikit-sedikit, nggak usah nanya lagi. Karena di sini nggak ajang mencari itu